lagi ya di pertemuan yang ke-6. Minggu lalu kita udah membahas berkaitan dengan paradigma variabel kalau nggak salah ya. Ya, itu menyarankan kalau untuk variabel itu diupayakan judul itu sederhana aja, mau berkaitan dengan pendidikan atau berkaitan dengan pemerintah, misalkan perekonomian dan lain sebagainya ya gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ini di pertemuan yang ke-6 alangkah baiknya aku akan sampaikan RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Sebetulnya ini di awal pertemuan sudah disampaikan ya rencana-rencana pembelajaran semester kita pada mata kuliah metode penelitian ya. Capaian pembelajaran mata kuliah, nah ini ya diharapkan bahwa mahasiswa mampu memahami konsep dasar penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi nanti kita akan membahas penelitian kualitatif dan kuantitatif karena inilah yang sering dipakai di skripsi ya. Biasanya skripsi standar S1 selalu menggunakan ini kalau tidak kualitatif atau kuantitatif. Cuma biasanya kalau prodi PKN itu biasanya menggunakan kualitatif karena alasannya sederhana, lalu kemudian berupa teori aja gitu, tanpa melibatkan hitungan ya, tidak berhitung. Kalau itu dua-duanya ya suka-suka aja ya. Kuantitatif menggunakan data statistik lebih menarik malah ya, ada tantangan tersendiri gitu. Lalu kemudian capaian pembelajaran mata kuliah menguasai ini untuk mahasiswa ya, menguasai secara mendalam mengenai pendekatan dan metodologi penelitian pendidikan. Ini ya harapannya ini dicapai. Dengan kajian kita akan nanti mengkaji, membahas berkaitan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi mahasiswa wajib tahu apa sih penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ya. Siapa tahu mahasiswa di antara keduanya ini tertarik ya. Apakah mau kualitatif atau kuantitatif, kembali kepada mahasiswa, minatnya kemana ya, mampunya kemana. Kalau memang tidak mampu kuantitatif ya gue rasa jangan dipaksakan ya. Jadi lebih baik yang sederhana aja ya. Yang penting mahasiswa itu paham. Nah lalu kemudian materi ajar kita sebagaimana kajiannya, prosedur penelitian kualitatif dan kuantitatif, nanti kita bahas ini ya. Sebetulnya penelitian itu tidak hanya kuali dan kuanti, tapi ada juga yang R&D ya, research and development, itu kan mix ya. Ada apa namanya? Yang mix itu ada hitungannya ada, teorinya ada, jadi digabung, itu namanya R&D ya. Gitu. Nah, adapun sebagai bentuk atau metode pembelajaran kita ini ya, sebagai metodenya ya tahu sendiri kalau ini kita tidak berbicara data statistik, jadi cukup ceramah aja gitu ya, ibu sampaikan secara lisan aja ya. Bagaimana cara memecahkan masalah dalam penelitian, waktunya nah ini ya yang tercantum di dalam apa namanya prosedur itu ya 3 SKS ya untuk metode penelitian. Pengalaman belajar mahasiswa, nah ini jadi diharapkan mahasiswa mampu mengkaji teknik dan proses dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif serta prosedurnya. Bisa dipahami ya? Sebetulnya RPS ini sudah disampaikan di part 1 ya, di pertemuan pertama sama Ibu ya, secara panjang lebar bahwa pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa, pertemuan 3 apa, materinya, dan selanjutnya sampai kita ketemu di part 6 atau pertemuan yang ke-6 ya. Baik, kita lanjut. Ini sudah dipahami ya. Nah, berkaitan dengan penelitian, biasanya memang mahasiswa merasa, aduh penelitian ya, aduh skripsi, mungkin merasa itu sesuatu yang menjenuhkan ya. Jadi sesuatu yang bikin apa ya, merasa ada tekanan mungkin ya. Biasanya kan mahasiswa seperti itu. Inilah tantangan di semester 8 ya. Jadi memang penelitian ini memang sedikit menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran, materi dan lain sebagainya. Di sini memang menguras karena ini tahap akhir ya. Tapi ingat, ilmu penelitian ini memang sangat wajib sekali sebagai syarat kelulusan ya. Ibu pernah menyampaikan apalah artinya kita nilai dari semester 1 sampai semester 8 misalkan ya, itu nilainya A semua,
Tapi kalau penelitiannya nggak mencapai ya nggak lulus juga, ya. Makanya di sini harus harus diperdalam ya, didalami di penelitian itu. Ya, jadi makanya kenapa pada hari ini Bu ingin ketemu tatap muka biar kita leluasa sharingnya gitu ya. Kalau di virtual ya kan susah ya, itu cuma nyimpan materi udah gitu di GCR ya. Paling nanti ngecek absennya yang masuk, yang mengikuti siapa aja ya. Nah kalau pada kesempatan kali ini nanti silakan dipertanyakan berkaitan dengan penelitian ya. Jadi penelitian itu sebetulnya mudah Bapak Ibu ya, sederhana kalau kita mau menyederhanakannya. Biasanya kalau penelitian itu dianggap sulit karena kitanya yang bikin sulit ya. Aduh ribet, aduh repot, itu karena kitanya yang bikin ribet, repot. Jangan dulu bertele-tele, makanya katanya juga cukup dua variabel, yang penting bisa dipahami ya kan? Jangan berpikir untuk orang lain, ini untuk siapa? Untuk orang lain agar mudah dibaca. Penelitinya sendiri nggak paham gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, berkaitan dengan penelitian, apa sih penelitian itu? Ini udah dibahas ya secara definisi. Ibu rasa ini udah ya. Nah, secara definisi bahwa penelitian itu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu tujuan dan kegunaan tertentu berdasarkan gejala yang ada dengan menerapkan aturan-aturan metodologi. Ya, jelas sekali ya ini secara definisi. Jadi jangan dianggap bahwa penelitian itu sesuatu yang ini ya, aduh ribet, belum nanti menghadapi para pembimbing ya. Pasti kan kebayangnya nggak ada ke pembimbing gagal lagi, nggak ada ke pembimbing coret lagi dan selanjutnya ya. Itu memang hal biasa ya. Anggap aja itu tantangan yang belajar. Kalau nggak begitu kan kitanya nggak bisa belajar ya. Lalu kemudian untuk kuali dan kuanti ini sama-sama observasi. Ya wajib. Observasi itu kan artinya kita terjun ke lapangan ya. Jadi dalam penelitian itu kita tidak boleh yang namanya kata orang, kata si Anu, pendidikan di SD 1 Kota Serang misalkan itu kurang bagus, itu kan kata orang, nggak boleh ya. Nah tapi melainkan kita harus observasi ke lapangan, telaah di sana, betul nggak sih di sana kurang efektif, di sana kurang profesional dan lain sebagainya ya. Itulah gunanya observasi dan survei, sama kualitatif juga. Nah, kalau secara definisi apa sih bedanya kuanti dengan kuali? Tadi kuali kalau kuanti itu secara umum mungkin yang mahasiswa tahu itu ini menggunakan data statistik ya. Jadi kita harus melakukan perhitungan dulu, harus melibatkan rumus-rumus dulu ya, baru bisa diketahui apakah dia berpengaruh atau tidak. Misalkan contoh judulnya pengaruh profesionalitas guru terhadap prestasi belajar siswa. Nah, itu boleh tuh judulnya sederhana ya, pengaruh kedisiplinan guru terhadap prestasi belajar siswa. Itu kan 2 variabel ya. Yang mana variabel pertama itu pengaruh profesionalisme guru atau pengaruh kedisiplinan, variabel yang keduanya prestasi belajar siswa. Udah, artinya apa? 2 itu aja yang kita cari datanya ya. Kalau penelitian kualitatif, itu ini tidak melibatkan data statistik, melainkan teori aja ya. Ini gejala-gejala yang ada di lapangan kita sampaikan di sini semua berupa teori semua ya. Jadi kita bercerita melalui wawancara. Data yang kita peroleh itu dari hasil wawancara ya gitu. Jadi ya sudah si peneliti itu seolah-olah jadi wartawannya gitu ya kan, narasumbernya yang kita tanya itu. Jadi jawaban-jawaban narasumber masukin semua ke data kita, nanti kan toh ada kesimpulannya ya gitu. Itu kualitatif. Biasanya kalau jurusan PKN ini semua ya. Nah, lalu kemudian tujuan penelitian, penemuan, pembuktian, mengembangkan, dan paling utama adalah memecahkan masalah. Ini yang paling utama ya. Ini minggu lalu sudah Ibu sampaikan ya. Jadi kita lanjut aja. Ketika kita melakukan penelitian setelah mendapatkan data, itu
ya sudahlah, misalkan contoh begini, kenapa di sekolah tersebut prestasinya kurang? Ketika dilakukan penelitian ternyata itu bersumber dari guru, bisa jadi ya, guru tidak profesional, atau guru tidak disiplin, atau guru dalam menyampaikan materi tidak efektif, metodenya yang kurang bisa jadi ya, atau dari siswanya sendiri ya. Nah setelah itu diketahui, oh ya sudah ternyata itulah sebabnya. Gak demikian, nah melainkan ini harus kita cari solusinya seperti apa, ya kan? Jangan kita tinggalkan setelah menemukan data udah tinggalkan. Biasanya memang mahasiswa kebanyakan seperti itu ya. Ketika melakukan penelitian, padahal penelitian itu seperti tadi tujuannya itu adalah untuk memecahkan masalah. Kalau memang sekolah itu tidak berprestasi, berarti pecahkan masalahnya apa? Berarti kan ada tindak lanjutnya gitu ya. Nah, untuk apa penelitian itu harus dilakukan? Minggu lalu sudah kita jelaskan. Seberapa besar pengaruhnya penelitian itu, kapan penelitian itu harus dilakukan. Ini sudah ya semuanya. Kalau yang menyimak di GCR ya, nyimak nggak? Nyimak ya. Jangan sepotong, udah yang penting absen. Awas. Ya. Soalnya kalau yang di GCR itu kan, kenapa ibu selalu simpan di di posting di GCR agar bisa kapan saja didengarkan gitu ya. Oke. Nah. Ini tadi secara definisi sudah tahu ya. Syarat penelitian, syaratnya rasional, empiris, sistematis. Ini minggu lalu sudah disampaikan juga ya. Masih ingat? Rasional itu apa? Masuk akal. Ya, betul ya. Memang harus masuk akal. Kayak tadi, kenapa di sekolah itu profesional prestasi belajar kurang? Ya mungkin ketika kita telusuri, ketika kita telaah, ternyata memang dari sisi guru masuk akal ya, bisa jadi ya, gurunya tidak disiplin. Lalu kemudian empiris itu harus yang sebenarnya ya. Jadi kita sebagai peneliti harus terjun langsung ke lapangan ya. Yang tadi itu harus survei dulu, observasi, baru kita bisa melakukan atau pengambilan data. Sistematis, tentu dalam penelitian itu harus runtun secara bertahap, ya. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam bentuk laporan, ya kan, dalam bentuk skripsi itu atau proposal, ya. Mungkin kalau masih teori masih bingung ya, penelitian bingung ya, harus kayak gimana. Tapi nanti kalau udah terjun, ibu rasa pelan-pelan nanti bisa, ya, insya Allah bisa. Nah, ini perbedaannya secara umum ya. Kalau misalkan mahasiswa menemukan penelitian yang ini ya, Bu, saya menemukan perbedaannya, ada Bu lebih banyak lagi, silahkan ya. Untuk kuantitatif, penelitian menganalisis melibatkan data statistik, jelas ya, tadi yang Ibu sampaikan. Sedangkan kualitatif tidak melibatkan data statistik, melainkan deskriptif. Nah, artinya kalau deskriptif itu kita menggambarkan keseluruhan yang ada, ya. Jadi apapun kondisi yang ada di lokasi sebagai sasaran penelitian kita ini digambarkan. Metode yang digunakan observasi, survei, eksperimen, dan discovery, ya. Kalau kuantitatif, ya. Nah, lalu kemudian kalau pada kualitatif metode yang digunakan observasi, survei, dokumentasi, dan lebih menekan pada informasi. Jadi ini membutuhkan narasumber, ya, membutuhkan narasumber yang akurat. Jangan kita membutuhkan narasumber 1 atau 2 orang, itu tidak sah. Kenapa? Informasi yang kita peroleh di lapangan, ya, itu membutuhkan lebih dari 2 orang. Atau sumber informasi itu kalau pada penelitian kualitatif tidak cukup sampai 10 orang, kalau sampai belum menemukan data jenuh, ya. Data jenuh itu artinya begini, ketika kita bertanya kepada narasumber 1, ternyata data belum diperoleh, ya, belum diperoleh secara tepat. Ini jawabannya lain, ke narasumber 2 jawabannya lain, 3 lain, 4 lain, ya kan? Soalnya logikanya gini, ketika kita bertanya kepada orang lain, beda kepala, beda isi ya, pasti lain lah. 10 orang itu ternyata masih lain juga.
belum menemukan data jenuh. Mau tidak mau kita harus ke narasumber yang ke-11. Masih belum ditemukan, berarti pindah lagi ke narasumber yang ke-12. Itu penelitian kualitatif. Ya, makanya penelitian kualitatif itu memang waktunya juga membutuhkan waktu yang lama ketimbang penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif kita cukup sebar angket, misalkan ada 100 orang, ya udah kita ambil lagi angketnya, udah kita olah datanya, udah selesai. Makanya gue rasa kalau kuantitatif lebih simpel sebetulnya ketimbang kualitatif. Tapi kalau berhubung ini prodinya PKN ya, PKN kan mikirnya hafalan aja ya. Ternyata di evaluasi ada hitungan. Di metode penelitian juga nanti ada hitungan juga ya. Nah, lalu kemudian kalau pada kuantitatif menguji hipotesis. Hipotesis itu asumsi anggapan sementara. Ya, misalkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan guru terhadap prestasi belajar siswa, misalkan gitu. Itu kan baru dugaan aja, data belum kita olah, ya. Atau tidak terdapat pengaruh antara kedisiplinan dengan prestasi belajar. Oh, ternyata prestasi belajar itu tidak dipengaruhi oleh kedisiplinan, bisa jadi yang lain, gitu kan ya. Itu kan baru anggapan aja. Si peneliti itu harus punya anggapan dasar itu, ya. Adapun hasilnya iya atau tidaknya nanti diketahui di bab 4 setelah kita olah datanya, gitu ya. Nah, sedangkan pada kualitatif ini menemukan hipotesis, ya, bukan menguji hipotesis. Nah, kuantitatif menguji teori, ya. Sedangkan kualitatif menemukan teori. Makanya kalau pada penelitian kualitatif biasanya ini bisa dibentuk ke dalam buku, ya. Buku-buku itu juga itu sebagian dari hasil penelitian, bukan ngalor ngidul ya. Sebagai sumber referensi bisa digunakan buku itu ya. Atau udah ber-ISBN kan. Karena mahasiswa bertanya, Bu, boleh nggak pakai buku itu? Boleh, itu kan udah ISBN. Sedangkan pada kualitatif ini waktu lebih lama sampai menemukan data jenuh yang kita jelaskan tadi ya. Karena kan membutuhkan informan 1, informan 2, informan 3. Kalau masih belum menemukan data jenuh, lanjut informan 4, informan 5 sampai menemukan data jenuh ya. Kalau data jenuhnya belum ketemu sampai informan ke-15 sampai 20 juga terus saja. Kalau pada penelitian kualitatif, hubungan variabel dengan objek bersifat kausal. Artinya kausal itu kan sebab akibat, ya. Lalu kemudian analisis dilakukan setelah mengumpulkan data, ya. Nah ini yang seperti Ibu sampaikan tadi. Jadi kita sebar angket, lalu kemudian kita tarik angketnya, kita kumpulkan, baru kita olah, baru kita simpulkan, ya, datanya itu apa sih hasilnya, apakah berpengaruh atau tidak berpengaruh. Analisis dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir. Nah, kalau ini karena kan dilakukan secara langsung ya antara peneliti dengan informan tadi. Nah, alur penelitiannya ini ya. Nanti dalam bentuk laporan baik proposal maupun dalam bentuk skripsi tertulis, nanti mahasiswa harus mengikuti alur ini ya. Memilih permasalahan, tentu dalam penelitian itu, kenapa sih kita melakukan penelitian? Tentu itu bersumber dari sebabnya apa, ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ngapain dilakukan penelitian, ya kan? Misalkan di sekolah tadi, kurangnya prestasi di SMK 1 tir. Atau kalau, Bu, saya nggak mau di sekolah lah, mau di desa aja, misalkan ya. Satu, dekat dari rumah, biayanya lebih hemat, boleh. Ya, di masyarakat lingkungan kita itu banyak terjadi pencurian, ya, tingkat keamanannya kurang, misalkan, terus banyak terjadi penganiayaan, kenakalan remaja, itu kan masalahnya. Dari masalah itu kemudian kita angkat, ya. Tentu masalah di lapangan itu kan tidak 1, 2, 3, banyak sekali masalah. Dari saking banyaknya permasalahan itu lalu kita rumuskan, ya, untuk menentukan rumusan masalah jangan main-main juga. Ya, ini hal yang kita rumuskan itu harus dipertanggungjawabkan datanya di bab 4. Ya, jadi nanti di bab 4 itu
bab 4 itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti kan 3 yang harus kita cari data-datanya. Kalau rumusan masalahnya ada 5, berarti 5 yang harus kita cari data-datanya. Lumayan gitu, 2 aja banyak loh. Tujuannya untuk apa? Untuk menghemat waktu, menghemat energi, menghemat kemampuan kita, ya kan? Menyesuaikan kemampuan kita. Makanya rumuskan masalah itu, ya. Cukup dari 50 masalah yang ada di lapangan, misalkan kita ambil 2 rumusan masalah aja. Dari 2 poin itulah yang kita cari datanya nanti, ya. Itu lebih simpel. Nah, dari masalah itu baru lahirlah judul, ya. Biasanya mahasiswa itu judul dulu yang diopek, tapi masalahnya nggak tahu di lapangan. Kita temukan dulu masalahnya di lapangan. Nah, masalah di lapangan kita rumuskan menjadi rumusan masalah. Nah, baru melahirkan judul. Jadi judul itu lahir dari masalah. Ya, ini bu masalahnya benar di lapangan, padahal kita belum tentu survei ke sana. Yang penting judul dapat, itu salah. Ya, kemudian memilih pendekatan. Ya, nah ini kembali ke mahasiswa yang tadi saya sampaikan, apakah mau pilih kuanti atau kuali metodenya, ya. Dan sumber data, ya. Variabel minggu lalu sudah kita bahas, ya. Ada yang namanya independen dan dependen, ya kan? Yang mana independen itu merupakan variabel bebas, artinya variabel yang mempengaruhi, sedangkan dependen variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Lalu kemudian kalau sudah kita menentukan variabel sumber data, nah baru kita bisa menyusun instrumen. Instrumen itu alat pengumpul data, ya. Alat pengumpul data kalau pada penelitian kualitatif itu berupa pedoman wawancara. Jadi nanti dirangkai dulu pedoman wawancaranya. Kalau sudah dianalisa, baru kita simpulkan, ya. Benar nggak ya prestasi belajar itu cukup dipengaruhi oleh kedisiplinan guru atau kedisiplinan siswa? Nanti kan dapat tuh kesimpulannya, ya. Nah, kalau sudah dapat kesimpulan, sudah, ya, susun laporan dan wisuda. Ya, selesai, ya. Gampang, ya, dengar secara teori. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Berkaitan penelitian? Apaan gampang, Bu? Setelah mendengar kisahnya gampang. Ada tanya enggak? Ya, tidak. Aku mengenai ada kuanti, ada kuali. Satu lagi yang ibu bilang RND. untuk metode kuantitatif kan itu gambaran kita menghitung gitu ya, Bu, ya. Iya. Apakah ada deskriptifnya juga? Apakah ada? Ya. Pasti kan ada, setelah dihitung kan ada penjabarannya, ya. Misalkan kayak hitung lebih besar daripada tabel, itu kan tidak cukup sampai di sana. Pasti kita jelasin, deskripsikan kenapa itu lebih besar daripada tabel. Ya. Itu kan kita mengikuti alur data itu, ya. Teori tetap ada, ya. Cuman mengarah kepada data statistik itu. Kita menjabarkan angka itu. Kenapa itu lebih besar daripada tabel, itu jelaskan. Berarti teori itu lahir karena berdasarkan data statistik. Iya. Soalnya kalau misalkan ini, kalau peneliti hanya menyampaikan angka-angka aja, tapi pembaca bingung, ya. Ini dari mana, ya? Kok itu lebih besar dari tabel, maksudnya apa, ya kan? Nah, itu harus dijawabin, ya. Gitu. Tetap secara teori harus ada, tapi kalau pada kuanti memang mengarah kepada angka itu, ya. Kalau pada kualitatif memang tidak melibatkan data statistik sama sekali, ya. Jadi hanya apa yang diucapkan narasumber, ya kita sambung, kita cantumkan di data laporan kita, gitu, ya. Tapi yang tidak valid itu sebenarnya pertanyaan 9 dan 10 itu keterangannya tidak valid, itu berarti untuk selanjutnya dia dianggap gugur, ya, Bu? Iya. Dia tidak boleh dihitung, abaikan, ya. Walaupun di sininya ada, di data matanya ada, ya. Karena tidak valid memang nggak boleh, ya. Syarat pengolahan data itu yang valid aja. Berarti yang kita hitung itu 8 poin itu aja. Ada lagi? Kalau masih bingung boleh ditanya. Ibu rasa pasti bingung kan? Pasti. Iya. Tapi penggunanya yang ditanya juga bingung apa yang mau ditanyain.
Nah, kalau kuanti itu biasanya bersifat pengaruh, ya. Misalkan pengaruh sertifikasi guru terhadap prestasi belajar siswa. Dengan judul ada pengaruh aja itu, oh ini kuantitatif, gitu ya. Atau hubungan, misalkan hubungan profesionalitas guru terhadap prestasi belajar siswa, itu udah jelas kuanti, ya. Jadi kuanti itu yang menyatakan hubungan, yang menyatakan pengaruh, yang menyatakan perbedaan. Jadi di luar hubungan, di luar pengaruh, di luar perbedaan itu kuali. Kalau RND biasanya itu mengembangkan, ya. Misalkan nih pembuatan bahan ajar. Oh, misalkan ada lagi metodenya itu berupa tindakan kelas. Nah, kalau tindakan kelas misalkan metode jigsaw terhadap prestasi belajar, ya kan? Berarti kan menggunakan metode. Nanti mahasiswa itu prakteknya itu ya nanti mengajar menggunakan metode-metode pembelajaran. Kan metode pembelajaran banyak, ya. Misalkan metode jigsaw, ya. Terus apa lagi? Inquiry, ya kan? Misalkan penerapan metode inquiry terhadap prestasi belajar siswa, ya kan? Nah, itu bukan kuanti, bukan kuali, bukan RND, melainkan itu tindakan kelas. Jadi kita praktek langsung menggunakan metode-metode itu, ya. Ada lagi? Ada buat ini boleh dulu ya. Apa dulu? Rumusan masalah latar belakang. Ini dari mana nih? Bikin bu. Hah? Ada buat. Oh, buat latar belakangnya itu nggak segini ya. Kan isi latar belakang itu kan latar belakang yang ada di lapangan, ya. Masalah yang ada di lapangan kita ceritain semuanya. Jadi kenapa harus kita jelaskan semuanya? Itulah yang melatar belakangi penelitian kita, ya. Kita sampaikan di laporan itu. Nah, dari latar belakang itu baru kita rumuskan, ya. Kan pasti kan di latar belakang itu kita ceritain ya berbagai macam masalah yang ada di lapangan. Kan tidak semuanya perlu kita teliti. Kenapa? Karena keterbatasan pikiran kita, ya, kecerdasan kita, keterbatasan materi kita, keterbatasan tenaga kita, maka dari itu harus dirumuskan. Ini agak bikin. Ya. Nah, ada lagi? Baik, kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.